Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan lanjut menceritakan film Jason yang sekarang sudah masuk film ketiga, yaitu Friday the 13th Part 3. Film yang dirilis pada tahun 1982 ini kembali akan memperlihatkan kesadisan Jason dalam membunuh korbannya dengan berbagai cara yang sangat mengerikan. Namun, ada satu hal yang berbeda di film ini. Kalau di film sebelumnya Jason memakai karung goni untuk menutupi wajahnya, di film ini sudah tidak lagi ya. Di film ini, dia akan memakai topeng hoki untuk pertama kalinya, yang mana topeng ini akan menjadi ciri khasnya di film-film selanjutnya. Nah, udah pada penasaran kan siapa yang akan menjadi korban Jason di film ini? Dan kalian pasti juga penasaran kan bagaimana aksi Jason dalam membunuh korbannya? Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kilas balik adegan terakhir di film kedua. Adegan itu memperlihatkan Ginny dan Paul yang sedang berhadapan dengan Jason. Kala itu, Jason berhasil dikalahkan oleh mereka setelah Ginny membacok pundaknya Jason menggunakan golok. Mereka yang berpikir Jason telah meninggal, kemudian pergi meninggalkannya. Namun, tak lama kemudian, Jason tiba-tiba hidup kembali. Dia perlahan-lahan menyeret badannya, mencoba bangkit walau masih kesakitan, dan kemudian mendatangi Ginny serta Paul. Untuk lebih jelasnya tentang peristiwa malam itu, kalian bisa lihat alur cerita film Jason yang kedua, yaitu Friday the 13th Part 2. Link videonya udah saya taruh di deskripsi, jadi kalian tidak akan kesulitan untuk mencarinya. Satu hari setelah kejadian itu, atau tepatnya keesokan malamnya, cerita film ketiga ini pun dimulai. Jason yang bajunya sudah berlumuran darah mendatangi toko kelontong yang dimiliki oleh pasangan suami istri, yaitu Errol dan juga Edna. Mereka pun kemudian menjadi korban selanjutnya Jason, dan yang pertama dibunuh adalah Errol. Jason tanpa ampun membunuh pria berkumis itu dengan cara membacok badannya menggunakan kapak. Kalau kalian pikir itu sudah sangat sadis, kalian belum lihat bagaimana Jason membunuh Edna. Jason membunuh Edna menggunakan jarum panjang yang biasa digunakan wanita itu untuk merajut. Setelah membunuh mereka, Jason kemudian mencuri makanan, lalu dia mengganti bajunya yang sudah berlumuran darah, dan kemudian dia pergi ke properti tepi danau yang bernama Higgins Haven. Di properti itu, terdapat rumah serta gudang yang berukuran cukup besar, dan properti itu sendiri dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Chris Higgins. Selanjutnya, scene kemudian pindah pada besok hari, yang mana kita akan ketemu dengan si Chris. Chris bersama dengan 6 orang temannya sedang menuju ke tempat itu untuk liburan akhir pekan. Mereka antara lain ada pria yang jago berjalan dengan tangan, yaitu Andy, kemudian pacarnya yang sedang hamil, yaitu Debbie. Lalu ada pria yang selalu caper dengan keusilannya, yaitu Sally. Kemudian ada wanita cantik bernama Vera. Dan terakhir ada pasangan kekasih yang hobi menghisap ganja, yaitu Charles dan juga Chili. Dengan menggunakan mobil van, mereka pun pergi ke sana tanpa mengetahui ada ancaman besar yang sedang menunggu. Sebenarnya mereka sudah mendapat pertanda kalau ada sesuatu yang tidak beres, bahkan mereka mendapat 2 pertanda. Yang pertama, mereka melihat polisi dan juga ambulan saat melewati toko kelontong pasangan suami istri tadi. Lalu yang kedua, mereka ketemu dengan seorang pria asing yang menyuruh mereka untuk tidak pergi ke sana. Pria yang tidak diketahui namanya ini memegang bola mata manusia yang didapatnya entah dari mana. Ini pun membuat mereka langsung ketakutan dan kemudian mereka pun cepat-cepat pergi dari sana. Look upon this omen and go back from whence ye came. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat itu dan di sana mereka sudah ditunggu oleh pacarnya Chris, yaitu pria bernama Rick. Rick sangat terkejut Chris datang ke tempat itu karena sudah 2 tahun dia tidak ke sana. Rick kemudian membantu Chris mengangkat barang-barang dari mobil, sementara teman-temannya berkeliling tempat tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan yang berasal dari lantai atas rumah. Chris kemudian mengeceknya, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Sally ada di dalam lemari dengan kondisi yang sudah seperti ini. Untungnya itu adalah lelucon atau kejailan Sally, namun teman-temannya tidak ada yang suka karena mereka menganggap lelucon itu tidaklah lucu.
Setelah itu, Sally bersama Vera pergi ke minimarket untuk berbelanja beberapa keperluan mereka. Sempat ada kejadian yang tidak menyenangkan saat di minimarket itu, yang mana mereka diganggu oleh 3 orang anggota geng motor yang wajahnya kayak mau makan orang. Mereka antara lain ada ketuanya yaitu Ali, lalu ada pacarnya yaitu Fox, dan kemudian satu lagi ada anggotanya yang bernama Loco. Awalnya gangguan itu udah selesai di dalam minimarket. Namun saat Sally dan Vera mau pulang, mereka tidak sengaja menabrak motor anggota itu. Ali lalu memukul kaca mobil mereka sampai pecah, namun Sally balas menabrak motornya dan kemudian melarikan diri. Saat kembali, mereka pun menjelaskan kalau mereka baru saja berseteru dengan beberapa anggota geng motor. Rick yang merupakan pemilik mobil sangat terkejut melihat kaca mobilnya pecah dan menganggap para remaja itu sudah keterlaluan. Dia pun kemudian berniat pergi dari sana, namun langsung dicegah oleh Chris. Chris meyakinkannya untuk tinggal di sana karena dia akan merasa lebih aman jika ada Rick di sana. Rick yang sangat sayang sama si Chris langsung mengiyakan apa yang dimau sama pacarnya itu. Rick kemudian membawa Chris jalan-jalan naik mobil, sementara dari kejauhan atau tepatnya dari dalam gudang, ada sesosok pria yang memantau gerak-gerik mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan si Jason. Jason dari semalam sembunyi di gudang itu, menunggu saat yang tepat untuk membantai mereka semua. Tak lama setelah mereka pergi, ketiga anggota geng motor tadi diam-diam menyelinap masuk ke tempat itu. Mereka ingin balas dendam dengan cara menyedot bensin yang ada di mobil Pat. Dengan menggunakan 3 jerigen, Ali dan Loco terus menyedot bensin di dalam mobil itu, sementara si Fox diam-diam malah masuk ke dalam gudang. Pikir si wanita berwajah bengis ini, di gudang itu ada sesuatu yang bisa dicuri. Namun setelah masuk, dia malah dikejutkan dengan sosoknya Jason yang dengan brutalnya membunuh Fox menggunakan garpu rumput dan kemudian menggantungnya di atas gudang itu. Setelah membunuh Fox, Jason juga membunuh Loco dan juga Ali. Loco dibunuh dengan cara perutnya ditusuk garpu rumput sampai tembus ke punggungnya. Sementara si Ali dibunuh dengan cara yang lebih sadis. Si Ali sebenarnya sempat mengajak duel si Jason, namun dia kalah dan kemudian kepalanya diparang berkali-kali sampai dia meninggal. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Chris dan Rick yang sedang ngobrol-ngobrol di suatu tempat. Di suasana yang sudah malam hari ini, Rick bertanya apa alasan Chris balik lagi ke tempat itu, padahal dia sudah pergi selama 2 tahun. Kata Chris, dia ingin membuktikan sesuatu pada dirinya. Dia ingin membuktikan kalau dirinya lebih kuat dari yang dipikirkannya. Rick pun langsung bingung dong apa yang dimaksud sama pacarnya itu. Chris selalu menceritakan kisah 2 tahun yang lalu, yang mana dia sebelumnya belum pernah menceritakan ini sama si Rick. Jadi guys, kala itu, Chris bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya, bahkan dia sampai ditampar. Alasannya, lantaran Chris pulang kemalaman setelah dia pacaran dengan Rick. Chris yang marah karena ditampar, kemudian lari minggat masuk ke dalam hutan. Pikirnya, hutan adalah tempat yang aman. Tak lama setelah masuk ke sana, dia dikejutkan oleh sosoknya Jason yang tidak memakai penutup kepala apapun. Sontak Chris pun langsung panik setelah melihat wajahnya Jason. Apalagi di saat yang bersamaan, Jason tiba-tiba menyerangnya menggunakan pisau. Chris pun berusaha untuk menyelamatkan diri, namun ujung-ujungnya dia malah pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di rumah bersama dengan orang tuanya, namun orang tuanya nggak mau bilang apa yang terjadi setelah dia pingsan. Karena kejadian inilah, dia kemudian pergi dari tempat ini. Namun dia tidak bisa lupa dengan kejadian ini, terutama dengan wajahnya Jason yang sangatlah mengerikan. Setelah menceritakan ini, Rick kemudian mengajak Chris untuk pulang karena hari sudah semakin larut. Sementara di rumah, Jason terus memantau para remaja itu, mewanti-wanti kapan ada remaja yang keluar sendirian. Benar saja, tak lama kemudian, dia melihat Vera sedang berada sendirian di tepi danau. Sebelum membunuh Vera, dia terlebih dulu mencuri topeng hoki miliknya Sally, dan sekarang pun saya bisa manggil dia dengan sebutan si topeng laknat. Dengan menggunakan spear gun, si topeng laknat dengan santainya menembak sebelah matanya Vera hingga tembus ke bagian belakang kepalanya.
Setelah membunuh Vera, target selanjutnya si topeng laknat adalah Andy dan juga Debbie yang sedang bersenang-senang di tempat tidur gantung alias lagi main kuda-kudaan. Jason gak langsung ngebunuh mereka. Dia terlebih dulu menunggu sampai mereka selesai, dan setelah selesai, Vera kemudian mandi sementara Andy mengambilkan bir untuk mereka berdua. Nah, saat mengambil bir itu, Andy melakukan keahliannya, yaitu berjalan menggunakan tangan. Disinilah Jason tiba-tiba muncul, dan dengan sadisnya, dia langsung membelah selangkangan Andy menggunakan golok. Seketika itu pun, Andy langsung meninggal, dan mayatnya kemudian ditaruh Jason di atas kamar. Vera yang tidak tahu pacarnya sudah meninggal, duduk di tempat tidur sambil membaca majalah setelah selesai mandi. Tak lama kemudian, dia dikejutkan dengan tetesan darah yang jatuh dari atas, dan begitu melihat ke atas, tiba-tiba saja Jason menusuk dadanya dari bawah tempat tidur. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Charles dan juga Chili yang sedang memasak di dapur. Lagi enak-enaknya masak, tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati. Charles kemudian mengecek saklar lampunya, sementara Chili tetap berada di dapur. Nah, saat mengecek saklar itu, dia dikejutkan dengan kehadiran Jason. Tanpa basa-basi, Jason langsung mencengkram lehernya Charles dan kemudian melemparnya ke saklar lampu hingga dia kesetrum sampai meninggal. Sementara di dapur, Chili juga mengalami hal yang sangat mengerikan. Dia dikejutkan dengan kedatangan Sally yang sudah dalam kondisi leher tergorong. Dipikir si Chili, Sally ini hanya berpura-pura saja, karena sebelumnya dia suka jahil pada teman-temannya. Namun, begitu dia menyentuh Sally, Sally tiba-tiba terjatuh, dan ini pun membuat Chili panik sepanik-paniknya. Dia kemudian mencari teman-temannya, namun dia malah ketemu sama si Jason. Dengan menggunakan besi yang diambil dari tempat perapian, si topeng laknat dengan biadabnya menusuk perutnya Chili sampai tembus ke bagian punggungnya. Tak lama setelah pembantaian itu, Chris dan Rick sampai ke rumah. Mereka kebingungan karena satupun teman mereka tidak ada yang terlihat. Rick kemudian mencari keluar rumah, sementara Chris sangat ketakutan dengan situasi ini. Tak lama Chris kemudian menyusul Rick, namun dia tidak menemukannya. Ternyata, Rick sudah ditangkap sama si Jason, lalu mulutnya dibekap agar keberadaannya tidak diketahui Chris. Begitu Chris masuk ke dalam rumah, si topeng laknat langsung membunuh Rick dengan sangat sadis. Yang mana dia meremas kepalanya Rick sampai mata sebelah kirinya keluar. Setelah membunuh Rick, Jason kemudian melempar mayatnya ke dalam rumah dan ini pun membuat Chris berteriak histeris sambil mencoba melarikan diri dari psikopat gila itu. Chris sebenarnya sempat melawan dengan menusuk kakinya Jason. Namun itu percuma saja karena Jason sangatlah kuat. Chris kemudian keluar rumah, mencoba melarikan diri memakai mobil Ford. Awalnya dia sudah berhasil pergi, namun baru beberapa meter, mobil itu kehabisan bensin karena tadi sudah disedot. Chris pun langsung panik sepanik-paniknya, apalagi tak lama kemudian, Jason tiba-tiba datang dan langsung mencekik lehernya. Untungnya, Chris bisa melepaskan cekikan itu, dan kemudian dia berlari masuk ke dalam gudang. Di sini, Chris sempat melawan Jason dengan cara kucing-kucingan, hingga tak lama Jason pun berhasil dibunuh setelah Chris menggantungnya di depan pintu dengan menggunakan tali. Bukan si topeng laknat namanya kalau dia mati dengan secepat itu. Saat Chris mau pergi dari sana, Jason tiba-tiba hidup kembali dan tak sengaja membuka sedikit topengnya. Chris pun langsung terkejut tidak menyangka karena dia adalah orang yang sama yang coba membunuhnya 2 tahun lalu. Jason kemudian mengambil golok dan di saat dia mau membacok Chris, tiba-tiba saja Ali muncul dari belakang yang ternyata masih hidup. Jason yang terkejut dengan kemunculan Ali langsung menebas tangannya sampai putus dan kemudian membacoknya berkali-kali untuk memastikan kali ini Ali benar-benar mati. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Chris. Dia mengambil kapak, perlahan-lahan mendekati Jason dari belakang, dan kemudian tanpa ampun langsung mengkapak kepalanya Jason. Setelah kepalanya dikapak, Jason gak langsung mati. Dia masih sempat-sempatnya mau menyerang Chris, namun tak lama kemudian dia pun mati.
Setelah mengalami kejadian yang tidak disangka-sangka itu, Chris kemudian naik perahu kecil dan keesokan paginya dia terbangun di pinggiran danau. Ini mirip-mirip ya kayak di film pertama, atau bisa dibilang sengaja dibuat mirip. Dari kejauhan, Chris melihat sesuatu yang sangat mengerikan di dalam gudang. Ada penampakan sosoknya Jason yang wajahnya sudah berlumuran darah. Ngeri coy, saya aja merinding liatnya. Jason kemudian keluar dari gudang itu mencoba untuk mendatangi Chris. Dengan paniknya, Chris berusaha pergi dari sana, namun tiba-tiba saja Jason menghilang seperti ditelan bumi. Chris pun langsung bingung dong kemana Jason pergi. Nah, di saat dia celingak-celinguk mencari Jason, tiba-tiba saja ibu Jason muncul dari dalam danau dan langsung menarik Chris dari perahu itu. Sama seperti kayak di film pertama, kejadian itu ternyata hanya mimpi yang dialami oleh Chris saja. Sin kemudian pindah ke rumah, yang mana dia dibawa oleh 3 orang polisi dalam kondisi syok berat. Saking syoknya, tingkahnya sekarang sudah seperti orang gila. Dia terkadang berteriak-teriak sendiri dan terkadang tertawa-tawa sendiri. Scene film ini kemudian ditutup dengan penampakan Jason yang masih di dalam gudang dan ada percikan air di danau tempat ibunya Jason muncul tadi. Jadi itulah guys, alur cerita film Si Topeng Laknat yang ketiga, yaitu Friday the 13th Part 3. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka kalian bisa dislike. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!